Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Firman ini berawal dan berfokus pada satu titik, yaitu di dalam pelayanan antara Apolos dan Paulus dalam melayani jemaat Tuhan. Dan ketika jemaat Tuhan dilayani, maka ada pandangan yang mengatakan Pauluslah yang utama, lalu yang lain mengatakan Apoloslah yang utama. Tapi dengan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, yang titik nolnya dimulai dari ayat 5 ini sesungguhnya bahwa semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Apakah Paulus, apakah Apolos, apakah yang menanam, apakah yang menyiram, tergantung bagaimana kita menyikapi apa sesungguhnya yang kita dapatkan dan apa sesungguhnya yang mau kita lakukan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita ke dalam satu keadaan yang pertama, kita semua harus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita adalah jauh daripada apa standar Allah. Standar Allah yang kudus sangat jauh dengan standar kita sebagai manusia yang tidak layak itu. Hanya Tuhan Allah lah yang bisa melayakkan kita sehingga kita layak di hadapannya. Hanya Tuhan Allah lah yang bisa menguduskan kita sehingga kita benar di hadapannya. Sampai hari ini, itulah pekerjaan daripada Roh Allah itu bekerja dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi benar, sehingga kita mempunyai arti di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan sampai kelanjutan firman Tuhan ini mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Dimanapun kita boleh melayani, pekerjaan pelayanan itu akan nampak bagaimana sesungguhnya kita akan melayani, bagaimana kita sesungguhnya akan menyajikan makanan rohani, bagaimana sesungguhnya kita akan menyampaikan berita kebaikan. Sebab firman Tuhan ini adalah good news, berita baik. Maka tidak baiklah kalau terjadi perang mimbar. Maka tidak baiklah kalau terjadi perang sosial. Maka tidak baiklah kalau melihat kelemahan orang tanpa memperdulikan kelemahan sendiri. Sebab kita dituntut oleh firman Tuhan adalah menyadari bahwa kita tidak layak. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan berkembang dalam setiap pelayanan, dan ada gerak-gerik, bahkan juga ada situasi-situasi yang heboh. Nah, saya bersyukur kepada kita semua adalah
Orang-orang yang mau senantiasa merendahkan diri. Tidak ada yang gila jabatan. Saya bisikkan tadi sama Pak Harepa, Bapak pernah jadi gembala, tapi hari ini Bapak akan diduakan. Harus mulai dari awal, dari Parkodas. Siap. Nah, jabatan itu pertanggungjawabannya besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada yang terkarbit, ada pula yang gila jabatan. Tapi Apolos dan Paulus ini adalah contoh teladan yang tidak pernah mempermasalahkan itu. Apolos yang banyak meniram secara rohani, berita baik disampaikan kepada jemaat sehingga hati jemaat dikuatkan. Tidak ada pertanyaan di sana, tetapi jemaat itu bersemangat di dalam memuji Tuhan. Paulus itu banyak memberitakan yang disebut dengan menanam, mencari jiwa. Apolos itu menyiram, menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka, menasihati mereka, sehingga berita baik selalu terdengar. Inilah good news itu, berita kebaikan dari Alkitab yang pada satu saat akan diuji. Bagaimana sesungguhnya kita terpanggil menjadi Kristen? Bagaimana sesungguhnya kita terpanggil menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya adalah budak? Maka saya mengatakan jemaat itu lebih tinggi derajatnya daripada hamba Tuhan. Karena jemaat itu oleh Tuhan menjadi anak. Hamba Tuhan itu adalah budak. Maka sadar hamba Tuhan itu adalah budak yang siap mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Allah, yang siap mengerjakan pekerjaan itu dengan merasa tidak layak. Hanya Tuhan sajalah yang melayakkan. Tetapi siapapun yang bersama dengan Tuhan, kemuliaannya ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, budaknya raja itu walaupun di dunia ini berharga, karena tidak sembarang masuk istana. Tapi budak raja itu keluar masuk dari istana sampai dengan ruang rahasia daripada raja. Alangkah berharganya budak itu kalau dikerjakan dengan baik. Kalau tingkat kepercayaan yang diberikan oleh raja itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka pelayanan itu akan berkembang dengan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya kita disenangi oleh Allah. Senang melihat kita. Kalau sudah Allah kita senang melihat kita, tiada tara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Walaupun menjadi Parkodas, walaupun menjadi pelayan Tuhan, tidak perlu malu dengan jabatan itu. Tapi bagaimana menghargai jabatan itu untuk dikerjakan demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Level itu tidak ada ukuran kepada Allah. Ini yang baik, ini yang baik, sama. Sampai saat ini Apolos itu tidak ada jabatannya, itu hanya pelayan Tuhan saja. Tapi dia juga tersohor adalah peniram kebaikan, peniram firman Tuhan yang menguatkan seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, supaya terus kita membangun kerohanian kita semakin dekat kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus membangun diri kita senantiasa semakin setia di dalam memuji Tuhan. Maka dikatakan kita harus memahami akan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan akan membawa kita?
ada pengetahuan firman Tuhan, tapi tidak memiliki roh, dia akan timpang terbangnya. Supaya seimbang terbangnya itu untuk menahankan terpaan daripada badai itu, masalah itu, bahkan juga kesusahan itu, maka pemahaman akan firman Tuhan dengan Roh Kudus itu seimbang. Kekuatan datang dari Roh Kudus, semangat datang dari Roh Kudus, dan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang percaya. Sebab apa? Dalam firman itu ada harapan, dalam firman itu ada berkat, dalam firman itu ada sesuatu yang membuat kita bersemangat. Maka ibadah ini sangat penting untuk membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, sehingga terjadi pun tantangan dalam kehidupan kita biasa saja, sehingga terjadi pun masalah dalam kehidupan biasa saja, sehingga terjadi pun defisit ekonomi akhir-akhir ini biasa saja. Karena apa? Ada kekuatan dari firman Tuhan yang ditopang oleh Roh Kudus untuk melewati itu semua. Maka harus rajin beribadah. Dari mana kekuatan kita? Dari firman Tuhan. Berarti kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Zaman sekarang adalah zaman canggih. Kalau dia memanfaatkan HP-nya saja untuk membaca firman Tuhan di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah kesibukan, itu sangat membantu. Anak-anak muda kami jangan pernah menggunakan HP itu dengan kesenangan pikiran. Lihat di situ puji-pujian yang bisa dipelajari. Lihat di situ firman Tuhan yang bisa direnungkan. Kalau kita pegang HP kita 10 kali dalam satu hari, maka dalam 10 kali itu harus ada kita menyentuh di sana yang disebut dengan firman Tuhan. Masukkan aplikasi firman Tuhan di HP, sehingga dimanapun kita bisa membukanya, dimanapun kita bisa memahaminya. Betapa pentingnya pemahaman akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Adalah dia sanggup untuk menghadapi kesulitan itu betapapun pahitnya. Berarti dia berkemenangan. Dia sanggup untuk menerima sesuatu yang menyakitkan tanpa harus membalas. Ditahan uji. Saya gak yakin dengan rekan-rekan sekerja saya ini sudah tahan uji. Karena sebentar ada bahasa di HP itu langsung balas. Tuh. Walaupun saya tidak berkomentar, tapi saya tahu. Belum tahan uji. Maka ini harus dirubah. Dari ketidaktahan uji menjadi tahan uji. Sanggup membaca bahasa yang menyudutkan. Sanggup mendengarkan bahasa yang melematkan, tetapi tidak lemah. Ini tahan uji. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan itu sangat perlu. Sehingga walaupun banyak tantangan itu, firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, sehingga tidak pernah menjadi lemah. Saya pun banyak dijelekkan orang, tapi klarifikasi di akhirnya tidak seperti apa yang dituduhkan. Disinilah orang-orang percaya itu banyak belajar akan kebenaran, banyak belajar atas kebaikan, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya itu tidak pernah akan menjadi lemah. Yang ketiga, kita harus menjadi kerjasama yang baik. Semua jemaat dan para hamba Tuhan harus bekerja sama.
Sehingga saling menguatkanlah, saling mendoakanlah, saling menopanglah. Ada yang dekat dengan kita, kenapa Inang tidak gereja hari Minggu lalu, kenapa Ibu? Atau dengan HP-nya. Rindu saya melihat Ibu dekat dengan saya untuk duduk. Kalau biasanya Ibu ini dekatnya ini Ibu sekolah, kok hari Minggu tertentu tidak dekat, sentuh dia dengan HP. Atau sambil jalan-jalan ke rumahnya. Barangkali dia tidak bisa menyampaikan saya kurang enak badan dan lain sebagainya. Itu gunanya kerjasama. Itu gunanya kesehatan. Itu gunanya kekompakan. Saya mengatakan kita harus bangun diri kita kompak melebihi daripada sapu lidi. Sapu lidi itu diikat di dalam kebersamaan sehingga bisa menyapu bersih yang kotor-kotor itu. 1, 2, 3 belum tentu. Tapi begitu mereka diikat dengan tali pengikat itu, semua yang patut dibersihkan dapat dibersihkan. Tugas kita ini semua juga membersihkan. Membersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dikatakan sama seperti sepuh daripada tukang besi. Atau api daripada tukang besi. Yang bisa menghilangkan karat-karat. Dan bahkan sama seperti sabun tukang cuci yang bisa membersihkan noda-noda kain. Dan ini bisa kita lakukan hanya dengan kerjasama yang baik. Karena di dalam kerjasama yang baik, mata Tuhan tertuju untuk memberikan kekuatan. Mata Tuhan tertuju untuk memberikan berkat. Maka berkat bisa terhalang kepada keluarga kalau keluarga itu cekcok. Karena perlu kebersamaan. Karena perlu kesehatan. Karena perlu juga adalah kesepakatan. Maka oleh karena itu kalau biasa kita merepet kaum ibu ini harus direm, walaupun itu benar. Jangan gulgulkan kebenaran, rem saja. Satu saat Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, Anda bertanya, bukan saya pendetanya, kepada pendeta yang lain. Tapi pendeta katanya, kenapalah suamiku ini tidak betah di rumah, harus keluar dia ke Lapo atau kemana-mana, tidak betah di rumah. Sang pendeta ini dengan bijaksana mengatakan, ada cerita Bu, ibu ini itu kan merepet di rumahnya, sehingga satu saat bapak ini dibawalah untuk membelikan emas ke toko emas. Senanglah hati ibunya ini dibelikan emas. Sehingga mereka pulang, ibunya sampai bersiul-siul, senang hatinya pulang. Tapi bapak ini diarahkanlah, kita tengok dulu sumur, katanya. Ditengoklah sumur, apa masih ada airnya? Rupanya ada waktu melihat itu ibunya ini ke sumur ini, ditunggelin karena mata itulah, jeluklah ke sumur itu. Dalamnya sumur ini 17 meter. Dari yang tadi senang mendapat emas, bapak ini dibuatlah seperti itu. Lalu lama-kelamaan dia melihat-lihat sumur ini, apa yang terjadi? Maka bapak ini melihat ada sesuatu yang keluar dari sumur itu yang seperti raksasa. Siapa kau? Kata bapak ini, saya adalah menunggu sumur ini sudah 500 tahun. Ada ibu-ibu cerewet di dalam, gak betah saya di dalam sumur itu, makanya saya keluar. Sampai ke dalam sumur itu dia cerewet. Artinya iblis saja tidak senang mendengarkan yang merepet-merepet. Karena itu hati-hati. Itu cerita ya. Dan mudah-mudahan itu tidak benar. Dalam konteks ini, walaupun kita benar, jangan harus kita paksakan kebenaran kita itu kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita,
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Ada juga yang selamat dari berbagai terpaan kesusahan itu, tetapi dia menderita kerugian, seperti terbakar dia menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ada roh Tuhan dan firman Tuhan. Maka gunanya firman Tuhan ini, sehingga kita harus antusias untuk bergereja setiap minggu, itu adalah untuk menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang bisa mengajar kita, yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita dikala kita kesusahan. Maka terpakai dua-duanya. Semua tantangan itu akan terselesaikan tanpa kita harus terbentur atau terbakar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kita harus miliki, sehingga itu yang mendopang kita, sehingga itu yang menguatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, saat siang hari ini, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini, mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita harus melihat sesuatu yang terindah ke depan. Dan untuk mencapai satu keindahan itu, apa yang menjadi kelemahan kita, bercerminlah kita kepada firman Tuhan. Jangan tanya kepada orang lain. Jangan seperti ibu tadi bertanya-tanya dia tentang suaminya, tapi bercerminlah kepada firman Tuhan. Kalau cerminan kita menjadi firman Tuhan, maka dia akan menunjukkan di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, di mana yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Jangan katakan saya sudah Kristen mulai dari kakek nenek saya. Ada ukuran seperti itu. Ukurannya adalah bagaimana kita dekat kepada Tuhan, bagaimana kita dipakai oleh Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita merendahkan di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua, dan kita mari sama-sama maju untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan terlalu inginkan yang enak-enak, tapi kita inginkanlah bagaimana saya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.